Pagi teman-teman, ini kita akan lanjutkan dulu. Kemarin saya memberikan tugas pada teman-teman untuk mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku Warren ya. Untuk lebih jelasnya, biar menyamakan pemahaman, sekarang kita bahas dulu satu persatu ya. Kemarin kita sudah sempat tentang cost, kemudian capital revenue expenditure. Makanya tidak salah kalau misalnya kita ulang lagi ya dari exercise 10.3, kemudian lanjut exercise 10.6 dulu. Jadi di 10.3 ini tugas utamanya adalah teman-teman harus mencatat berapa sih nilai dari suatu tanah yang perlu dilaporkan dalam neraca sebagai harga pembelian. Kita lihat di sini soalnya Fastball Delivery Company membeli sebuah coupling ya untuk membangun sebuah gudang baru dengan membayar tunai 30.000 dan memberikan surat utang jangka pendek senilai 270.000. Kemudian membayarkan biaya-biaya notaris dan biaya-biaya legal lainnya sebesar 1.425. Selain itu juga ada biaya untuk menembus adanya segel ya, atas pajaknya sebesar 12.000. Kemudian perusahaan juga dibebani ongkos untuk membongkar bangunan tua yang ada dalam tanah tersebut sebesar dengan besaran biaya 18.500. Sisa bongkaran tua tersebut ternyata bisa dijual senilai $4.500. Kemudian terakhir ada informasi bahwa kontraktor yang ditunjuk perusahaan telah dibayar seharga 910.000 untuk membangun gudang baru tersebut. Perintahnya adalah diminta untuk menentukan cost of the land. Yang ini adalah sebenarnya cost of acquiring fixed asset yang kemarin kita sampaikan. Jadi cost of acquiring fixed asset kemarin yang kita sudah bahas itu pada prinsipnya adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset itu siap untuk digunakan. Nah, untuk tanah kemarin juga sudah ada pembahasan bahwa tanah itu tidak hanya biaya pembelian tapi juga biaya-biaya legalnya, biaya notaris dan semacamnya. Untuk itu di case 10.3 kita akan lihat yang pertama biaya tanah itu kan purchase price, harga pembelian, biaya penyiapan dan juga biaya-biaya yang dikeluarkan pada pemerintah. Untuk mudahnya saya bagi menjadi 3 bagian itu ya. Pembelian ternyata di sini tidak sepenuhnya dibayar dengan tunai. Ternyata ada pembayaran tunai dan pembayaran yang hanya pembelian terdiri dari cash payment plus short term note payable. Kemudian biaya penyiapan itu terdiri dari biaya merobohkan gedung-gedung tuanya yang ada di sana atau building removal. Tapi karena bongkaran bangunan tuanya laku dijual, itu bisa mengurangi biaya-biaya penyiapan. Makanya material salvage-nya bukan ditambah, tapi justru dikurangi. Terakhir kemudian ada pembayaran pada pemerintah, yaitu legal fees, ini notaris dan sertifikasi ya. Legal. Dari informasi yang di atas, hanya biaya yang dibayarkan pada kontraktor yang tidak dimasukkan. Itu adalah biaya-biaya untuk membangun gedung baru, jadi tidak masuk kepada harga perolehan atas tanah. Dari sini setelah kita jumlah semua, kamu nilainya adalah 327.425. Bagaimana sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin nanti setelah habis yang exercise 10.6 sekalian ya, teman-teman kalau ada tanya silakan. Baik, saya lanjut yang di 10.6. 10.6 ini teman-teman mengingat lagi cara membuat jurnal ya. Jadi jurnal khusus untuk yang capital and revenue expenditure. Yang pertama adalah tanggal 16 Februari. Ada di sini transaksinya mengganti transmisi atau persneling ya, persneling truknya dengan cost 3.150. Kita ingat bahwa suatu kendaraan kalau transmisinya rusak, dia akan tidak bisa berumur panjang, mungkin bisa 6 bulan atau setahun ya kalau nggak diganti. Dengan diganti transmisi, usia dari truk tersebut bisa bertambah. Nah, dari sini kita bisa analisis bahwa pengeluaran ini tidak pas kalau dicatat sebagai revenue expenditure karena dia
dia memberikan manfaat lebih dari 1 tahun, pasti dia capital expenditure. Nah, capital expenditure kemarin ada 2, yaitu yang memperpanjang umur dan juga menambah fungsi. Ini karena menambah umur, tentunya kita pilih yang menambah umur. Kalau menambah umur, debitnya bukan ke truk, tapi ke accumulated depreciation. Dia mengurangi akumulasi depresiasi ya, akhirnya nilai bukunya bertambah. Makanya jurnal yang Februari tanggal 16 ini debitnya adalah accumulated depreciation delivery truck pada cash ya 3.150. Kemudian tanggal 15 Juli. 15 Juli ini persis contoh yang ada di bahasan kita kemarin. Membayar 1.100 untuk pemasangan lift hidrolis. Tentu di sini akan menambahkan fungsi ya dari truk itu, akan lebih cepat, akan lebih mudah, meringankan pada saat mengangkat material-material yang berat. Untuk itu, ini masuk ke capital expenditure. Makanya di debitnya kita tambahkan ke delivery truck karena menambah fungsi, meningkatkan efisiensi. Dan terakhir ini sampai saya lupa, belum saya kasih tanggal Oktober 3. Ini karena cuma mengganti oli dan saringan udara. Ini sebenarnya persis kalau teman-teman yang punya motor itu servis rutin, rata-rata seperti ini, terus tune up sama ganti oli. Mungkin juga filter udara ini cukup murah. Kalau kita lihat bandingkan dari sisi materialitas juga sangat kecil. Hanya ini memenuhi kriteria dari revenue expenditure. Maka kita debit repairs and maintenance expense. Sementara itu dulu, soalnya bahasan berikutnya sudah sedikit lebih complicated. Kalau ada yang bertanya, silakan ya. Terima kasih.